haleluya. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim pujian. Saya percaya saudara semua diberkati pagi ini. Haleluya. Ya, hadirannya sungguh nyata, kita semua diberkati. Bapak, Ibu, selamat bulan baru. Kita masuk ke bulan Mei. Tema yang baru kalau dari Badan Pengurus Pusat, karena saya melayani di sana, adalah merawat kesehatan mental. Saya kira banyak orang sakit mental sekarang ya, sakit jiwa tanpa diketahui. Tapi hari ini saya coba bahas lebih dalam sedikit ya, untuk kita mengerti kebenaran yang jauh lebih dalam daripada sekedar kesehatan mental. Bapak Ibu, ketika Tuhan selamatkan saudara, tahukah kata yang digunakan di Alkitab adalah sozo, katakan sozo. Kata sozo artinya bukan sekedar masuk surga saudara. Tahukah saudara sozo artinya utuh, katakan utuh. Tubuh, roh dan jiwa. Tubuh, roh, dan jiwa. Banyak orang hanya mengerti lahiriah dan batiniah. Ya, kalau kita bicara dengan orang-orang dunia, rata-rata hanya mengerti urusan jasmani rohani. Tapi sekarang kita lihat apa kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan mau tubuh, roh, dan jiwa kita sehat. Siapa yang mau terima ini? Amin ya. Ada orang yang menuduh, wah ini gereja model gini kemakmuran nih, bicara berkat. Tapi kalau saya doakan supaya dia masuk dalam pencobaan juga nggak mau. Saya kira itu munafik ya. Siapa yang mau diberkati, siapa yang mau sehat, panjang umur, dan jadi berkat dalam hidupnya. Haleluya. Ya, kita lihat kebenaran firman Tuhan hari ini agak panjang, jadi saudara perlu perhatian ya. Pertama, kita ngomong kesehatan tubuh. Di sini ada beberapa dokter, dan kita tahu Tuhan mau tubuh saudara sehat. Ada 3 unsur utama kalau bicara sama dokter nih. Ya, pertama nutrisi saudara harus benar. Ini PR buat saya nih, ya. Saya baru pulang dari Kupang makan B2CI. Itu enak sekali. Tapi kita harus ada penguasaan diri. Lalu kedua, istirahat yang cukup. Bapak Ibu di dalam Tuhan, saya nggak percaya anak-anak Tuhan suruh kerja 24 jam, kurang tidur, begadang-begadang. No, saudara perlu hidup istirahat yang cukup. Amin. Nah, ada orang yang waktunya ada tapi nggak bisa tidur. Karena masalahnya mental. Kita akan bahas itu. Kenapa orang gak bisa tidur? Bukan karena gak ada waktu tidur. Tapi ada seorang yang cemas terus. Dan hari ini saudara harus dibebaskan. Amin. Ketiga, olahraga. Katakan olahraga. Nih yang muda-muda ya, saya jarang ketemu di jalan. Mungkin di gym sekarang ya. Gak apa-apa. 3 ini kata dokter penting. Tapi tahukah saudara, Efesus 1 ayat 3 berkata demikian. Terpujilah Allah yang memberikan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Lalu ada bagian firman Tuhan bilang ini, as he is so we are in this world. Seperti Yesus ada, begitulah saudara. Saya tanya, tahukah saudara Yesus gak pernah tegang, dia sekarang duduk tenang, berkuasa, segala musuhnya ada di bawah kakinya, dan dia mau saudara juga hidup begitu. Amin. Jadi kalau dia sehat, saudara juga sehat. Tidak perlu cemas. Dan dikatakan berkat rohani artinya kesehatan bukan hanya dari 3 ini, tapi dari pemberian anugerah Tuhan. Itu berkat rohani termasuk berkat jasmani. Nanti kita akan lihat ya bahwa tubuh saudara juga sangat dipengaruhi kondisi rohani saudara. Yang penting katakan amin. Wow, banyak orang mengabaikan ini. Dia jaga tidurnya, dia jaga dietnya, dia jaga olahraganya, tapi gak sehat hidupnya, gak tambah sehat. Kita akan lihat kenapa tubuh ini tidak bisa diurus hanya dengan 3 hal ini. Saya nggak bilang ini nggak penting ya, saudara. Jaga makannya, Pak Tarigan sekarang disiplin ya. Kita makan sayur, saya sarapannya sayur saudara. Sayur sama tomat tiap hari ya. Makanlah yang sehat ya, benar. Olahragalah setiap hari dan tidur yang cukup. Tapi banyak sekali ada masalah psikosomatik, pernah dengar ya? Jadi kondisi tubuh dipengaruhi kesehatan mental. Dalam jiwa yang sehat, ada tubuh yang sehat. Tapi saya percaya sebaliknya, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Dulu waktu SMA dibilang mens sana in corpore sano, pernah dengar ya? Di dalam apa sih? Tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Tapi sekarang kita belajar di dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat. Kita akan belajar ya kenapa ini jadi topik. Nah, kesehatan mental ini kalau menurut WHO, World Health Organization, hanya ada definisinya. Supaya kita tahu. Keadaan jiwa yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup, itu nomor 1. Hidup ini penuh tekanan ya. Bisa memahami kemampuan dirinya, bisa belajar, bekerja dan baik, serta bisa berkontribusi di komunitas. Saya sedih sekali waktu dengar ini ya.
Saya bilang dulu ada pelayan kita gantung diri. Saya sedih banget. Bagaimana mungkin orang yang kenal Kristus putus asa dalam hidupnya. Saudara, hari ini kita harus dengar kebenaran firman Tuhan supaya jangan pernah terjadi lagi. Ya, kalau orang sungguh-sungguh di jamaah Tuhan, saya percaya tidak pernah putus asa. Katakan, tidak pernah putus asa. Paulus pernah habis akal gak? Pernah. Habis duit? Pernah. Paulus pernah mengalami semua yang berat dalam hidupnya. Tapi tidak pernah putus asa, saudara. Ya, jadi contoh gangguan mental, stres terus menerus. Saya nggak bicara ada tugas, ada kerjaan jadi stres ya. Tapi ini yang terus menerus. Kemudian kecemasan, hidupnya cemas, pagi-pagi gelisah. Depresi, rasanya udah nyerah aja hidup, buat apa lagi. Delusi, dia merasa hal-hal yang nggak nyata, dia lihat. Halusinasi, kalau orang kita udah sekarang biasa ya, halu katanya. Ketergantungan, bisa sama obat-obatan, sama apapun, sama orang lain. Gangguan bipolar, kadang baik banget, kadang kacau banget hidupnya. Putus asa. Ini gangguan mental. Saya berdoa di tempat ini tidak ada yang mengalami ini. Amin. Jangan badannya sehat di sini tapi mentalnya kacau, saudara. Kalau Anda tanya ChatGPT, saya coba tanya ya, ChatGPT, coba tanda-tanda orang sehat mental apa? Ini menurut orang dunia ya, menurut ChatGPT yang adalah kecerdasan kolektif. Nomor 1, ada punya emotional stability. Emosinya stabil, enggak tiba-tiba meledak-ledak. Kalau kata anak saya di Jakarta tuh udah banyak sakit mental ya, senggol bacok katanya. Pernah dengar istilah itu? Di Bandung enggak ada, di Jakarta banyak. Karena cari duit terus stres. Sama teman pun udah saling sikut. Salah ngomong bacok langsung. Saudara, itu tanda penyakit jiwa yang sudah dibiarin, dianggap biasa. Kedua, self awareness, dia nggak sadar dia udah berperilaku yang ngaco. Saya dengar, maaf ya, ini Angel cerita tapi jadi berkat di sini. Ada orang-orang yang pinter, jago cari duit, tapi kalau marah naik ke atas meja. Dia pikir itu perilaku nggak apa-apa lah, kan kita sama-sama lagi berjuang. Saudara, banyak orang nggak aware perilakunya, kata-katanya udah menyakiti orang. Banyak orang nggak aware itu. Dan dianggap biasa, itu penyakit, saudara. Hidupnya nggak seimbang, kerja terus. Orang yang sehat hidupnya seimbang, katakan seimbang. Seimbang ya, ini penting. Kita lihat lagi. Positive self esteem. Nggak minder jadi orang. Pede, salah satu ciri orang yang sehat. Nggak malu ketemu orang, kalau mau salaman bisa tatap mata. Tapi tidak sombong. Pede sama sombong beda. Tahukah saudara, orang yang berharga semua di mata Tuhan? Anda harus pede karena raja segala raja adalah Bapa saudara. Jangan ada yang minder di sini karena nggak punya duit. Jangan. Bapak saudara yang punya semuanya. Saudara nggak perlu curi panggung. Cari validasi di sana di sini. Karena Bapak kita sudah menghargai saudara. Amin. Punya hubungan baik. Nggak musuhan sana sini. Ya, ngeblok kerjanya di WA, sosmed, blok sana, blok sini, blok sana, di blok sana, blok sini. Itu nggak sehat saudara. Kalau saudara udah main blok-blok kan itu udah penyakit. Harusnya anak Tuhan jadi berkat buat semua orang, katakan. Amin. Realistic thinking, nggak halu. Ya, itu halusinasi itu ya, banyak orang halusinasi. Ngomongnya tinggi-tinggi, ngomongnya cita-cita besar, tapi nggak ada langkah-langkahnya. Nggak bisa kontribusi, jangankan ngomong ya, saya mau jadi berkat, angkat tangan. Tapi di rumah, bangunnya siang, ikut cuci piring nggak mau, bantu keluarga nggak mau, nggak peduli di rumah. Berarti ada sesuatu halusinasi di sana. Apalagi, resilience. Resilience itu tangguh, bilang tangguh. Anak Tuhan tangguh, katakan tangguh. Ya, apalagi independence katanya. Kalau di sini mandiri maksudnya, nggak tergantung sama orang, bisa hidup sendiri tanpa harus didukung semua orang. Bagaimana mungkin? Saya ini nyelam ya, penyelam. Ada satu prinsip penyelam, nggak boleh nyelam sendiri, harus berdua. Karena kalau satu ada masalah, temannya bisa bantu. Tapi prinsip dasar yang saya nggak pernah lupa dalam menyelam, tidak boleh tergantung sama temanmu. Tidak boleh. Saya harus mandiri, harus bisa nolong orang. Bagaimana mungkin saya nolong orang kalau saya sendiri harus ditolong. Kalau di pesawat, kalau ada kurang oksigen bilang apa? Taruh dulu di muka kita baru tolong anak-anak, betul? Ada yang pernah naik pesawat?
Nah, kalau naik pesawat ada pengumumannya tuh. Pakai dulu maskermu, baru kau tolong anak. Kalau engkau sendiri bermasalah, tidak bisa nolong orang. Jadi semua saya kira orang-orang di tempat ini ditetapkan jadi berkat. Saudara semua nggak punya masalah ya, jadi masalah. Dan terakhir punya purpose dan meaning, punya tujuan dalam hidup. Ini kata orang dunia nih, ini bukan kata firman. Sekarang kita lihat kata firman. Tapi saya kira tidak ada yang negatif di sana, setuju? Setuju semua pengen sehat mental, sehat tubuhnya? Ayo kita lihat dulu firman Tuhan. Sains terbatas. Saya sekolah tinggi merasa ilmu bisa jawab banyak hal. Kalau ilmu bisa jawab banyak hal, nomor satu yang berkurang di Amerika harusnya perceraian. Karena psikologinya hebat. Kenyataannya terbalik. Di Amerika perceraian tinggi sekali. 2 dari 3 pernikahan gagal di sana. Kacau nggak itu? Ilmu psikologi, konseling, semua belajar ke Amerika. Jadi sains tidak mampu menjawab masalah esensi manusia. Ini perlu hati-hati yang belajar ya. Di Jepang ilmunya jago nggak? Saya baru dari Jepang, keren. Toiletnya aja bisa bunyi, bisa nyanyi, bisa anget. Waduh segala fungsi pakai remote. Itu toilet aja gimana negaranya. Tapi bunuh diri paling tinggi di Jepang. Jadi ada satu penyakit jiwa yang nggak diselesaikan, tidak bisa tuntas dengan pengetahuan saja. Kita lihat ya. Coba kita baca sama-sama Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yang saudara pegang, firman Allah itu sangat tajam sampai membedakan jiwa dan roh. Ini dulu kita pelajari. Jiwa dan roh itu nggak sama. Siapa yang pernah melihat rohnya? Tidak pernah. Siapa yang rohnya sekarang dalam keadaan terganggu? Gak tahu. Siapa yang rohnya sedang lemah? Siapa yang rohnya sedang kuat? Seperti apa tampilan roh saudara? Saudara, rohmu gak bisa dilihat di cermin. Gak bisa. Beda sama perasaan. Tadi waktu kita nyanyi sukacita gak? Sukacita? Saudara senang gak? Senang gak tadi? Waktu memuji Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, senang? Itu roh atau jiwa? Itu jiwa saudara. Beda, kita akan lihat ya. Firman Tuhan satu-satunya firman yang menceritakan rohmu seperti apa. Satu-satunya cermin. Kita gak bisa lihat roh kita di cermin. Kita gak bisa tanya sama Bu Sintia, rohku lagi kayak apa ya? Gak bisa. Satu-satunya cermin roh saudara adalah firman Tuhan. Yang ngajarin jiwamu dan rohmu itu beda. Dipisahkan. Coba bilang, beda. Nah kalau orang Kristen gak ngerti ini, gak heran hidupnya acak-adut, berantakan. Sekarang kita lihat ya. Jadi dipisahkan dulu jiwa dan roh. Dan kita percaya roh kita dari mana? Firman. Firman bilang apa? Seperti itulah roh kita. Karena kita gak pernah lihat, kita gak pernah rasakan. Kita lihat ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 menjelaskan seperti apa, siapa kita semua. Saya bacakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, di sini ada 3 elemen yang kita harus kenal, roh, jiwa dan tubuh. Roh saudara ada. Siapa yang lihat tubuhnya semua bawa tubuh ya. Di sini nggak ada rohnya doang yang ke sini ya. Sini bawa tubuhnya. Berarti tubuhnya ada. Oke? Roh, tubuh. Dan jiwa saudara adalah irisannya. Irisan ketika roh tinggal dalam tubuhmu, ada jiwanya. Jiwa itu isinya apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Pernah lihat? Jadi gini ya. Ada orang gambarnya 3 lingkaran. No, salah. Bukan 3 lingkaran, 2. Ada roh, ada
tubuh. Roh yang tinggal di tubuh membuat tubuhnya bisa bergerak, hidup. Dan ada jiwanya. Saya mau jelaskan nih ya, jiwa ini pikiran, perasaan saudara. Pernah lihat gak orang mati yang sedih? Ada orang mati yang stres? Masih banyak pikiran, PR-nya belum selesai, tugasnya belum kelar? Gak ada, saudara. Orang mati tubuhnya selesai dan jiwanya juga gak ada. Tapi rohnya ada, saudara. Oke, jadi ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Dan jiwa adalah irisannya. Oke, sekarang kita lihat firman Tuhan ya. Kita baca seperti apa dulu roh saudara, supaya saudara tahu roh saudara ya. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saya mau tanya, fisik Pak Samuel di depan ini, saudara pasti kenal orang tuanya siapa? Bapak Ibu tadi kan? Benih yang fana ada di tubuh ini. Tapi firman bilang kamu dilahirkan dari benih yang tidak fana. Bagian mana dari tubuh saya, dari hidup saya yang tidak fana? Roh saya. Nomor 1, orang yang dilahirkan dari Allah, rohnya kekal, tidak fana. Nggak bisa musnah. Allah kita kekal, betul? Dan yang lahir dari dia, kekal. Jadi orang Kristen ketika menghadapi kematian tetap sukacita karena rohnya sudah selamat, sudah hidup selama-lamanya. Baik, coba lihat ya. Ayat ini digunakan sampai terus karena kamu. Dia sebutkan nama-nama yang kita kenal. Coba sebut nama saudara. Karena Samuel telah dilahirkan bukan dari benih yang fana. Oke? Jadi ini satu kebenaran yang luar biasa. Dia panggil diri saya menurut roh saya. Dia bukan bilang gini, karena roh Samuel telah dilahirkan. Dia sebut karena Samuel. Alkitab mengajarkan saya untuk percaya diri saya adalah sesuai dengan roh yang telah dilahirkan. Bukan seperti fisiknya. Fisiknya pendek, tapi rohku lahir dari dia. Dia bilang, itu adalah identitasmu. Karena Samuel telah lahir. Haleluya. Engkau boleh tinggal di tempat kos yang kecil, sedang ada masalah, tapi engkau dilahirkan dari Allah yang kekal. Oke, ini kebenaran pertama. Kedua, kapan saudara lahir? Kita baca lagi kebenaran firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 1. Kita baca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias, lahir dari Allah. Kapan saudara lahir dari dia? Ketika kita percaya Yesus bukan guru biasa, dia bukan nabi biasa, tapi dia adalah Kristus Mesias, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Ketika saudara percaya itu, saudara lahir dari dia. Amin. Oh, ini luar biasa ya. Jadi roh saudara, siapa di sini yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan? Dia mati, dia bangkit buat kita semua. Amin. Berarti roh saudara sudah lahir dari Allah dan rohmu kekal selamanya. Haleluya. Jadi rohmu bukan yang merinding di sini. Ya waktu nyanyi tadi sukacita, di rumah nangis lagi. Di sini lagi happy, wah ada lagu pujian, di rumah merenung lagi. Kenapa utangku belum lunas? Itu bukan rohmu. Sekali lagi, rohmu kekal lahir dari dia. Itulah dirimu sesungguhnya, bukan yang di bumi ini. Bukan yang tampak ini, tapi apa yang Alkitab katakan. Kalau engkau percaya itu, engkau akan alami mujizat luar biasa. Kita baca ya, seperti apa roh saudara? Kita baca 1 Yohanes 3 ayat 9. 1, 2, dan 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Haleluya. Tahu gak firman Allah bilang, orang yang lahir dari Allah tidak bisa berbuat dosa lagi. Saya tanya, bagian mana dari sini yang gak bisa berdosa lagi? Tubuhnya bisa gak? Jiwanya bisa gak? Loh saudara, kalau stres itu udah dosa, gak percaya sama Tuhan.
ragu akan pertolongan dia itu udah dosa. Tapi rohmu tidak bisa berbuat dosa lagi. Ini jaminan menjelaskan siapa diri saudara di hadapan Tuhan. Secara rohani saudara tidak bisa berbuat dosa lagi. Intact, utuh, sozo, selamat. Itu dirimu sebenarnya. Haleluya. Amin. Saudara diberkati pagi ini ya. Ini dulu kita pelajari ya. Jadi kapan kita lahir baru? Waktu kita lahir dari Allah, waktu kita percaya. Dan roh kita itu kekal dan tidak bisa berbuat dosa lagi. Amin. Jadi kalau pasangan saudara berdosa ya maklum, dia masih jiwanya ada, tubuhnya masih ada. Tapi kan ntar kalau udah dipanggil Tuhan dia juga gak berdosa lagi, tubuhnya udah beres. Amin. Kita lihat lagi ya. Dipelihara Yesus roh kita. Tadi doa pertama kan semoga tubuhmu terpelihara, tubuh, roh, dan jiwa. Roh kita sudah terpelihara oleh Yesus. Kita baca ya, 1 Yohanes 5:18. Kita baca. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Coba lihat, siapa yang melindungi kita? Dia yang lahir dari Allah. Dianya siapa? Huruf besar apa huruf kecil? Huruf besar. Siapa ini? Siapa yang lahir dari Allah? Anak Allah yang hidup siapa? Siapa saudara sulung kita? Yesus. Dia melindungi roh saudara. Tidak berbuat dosa lagi dan si jahat tidak bisa menjamah roh saudara. Amin. Wow, ini harusnya saudara pulang dengan powerful ya. Amin. Ada yang melindungi roh saya. Kenapa si jahat gak bisa menyentuhnya? Yesus sendiri melindungi roh saya. Amin. Hari ini sebabnya kenapa orang Kristen gagal, karena gak paham ini. Tuhan, aku gak yakin kau menerima aku. Aku gak yakin aku bisa diberkati karena aku belum sempurna. Dia gagal mengerti bahwa yang lahir dari Allah itu sudah sempurna. Dia gagal mengerti bahwa yang lahir dari Allah itu bagian rohnya tidak bisa berbuat dosa lagi. Dia gagal mengerti bahwa itu sudah kekal, dipelihara oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia gagal mengerti itu. Dia melihat jiwanya, dia melihat tubuhnya. Dan saya sampaikan saudara, kenapa saudara bisa percaya ini? Karena saudara dikasih firman. Tapi sayang, banyak orang gak baca firman dan gak percaya apa yang dikatakan firman. Sehingga dia tidak kenal dirinya sendiri. Amin. Sebenarnya orangnya orang-orang powerful semua nih. Amin ya. Sekarang Rasul Yohanes bilang gini, tadi hidup balance, coba bilang balance, seimbang. Yohanes doa ini tuh, dia doa gini ya, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dan dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Coba lihat yang mana yang terjadi dulu kalau Anda baca kalimat itu. Semoga engkau baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti sesuatu nih. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi yang mana yang harus baik-baik dulu? Jiwa saudara. Saya mau sampaikan anak-anak Tuhan di sini, saudara makan ini kebenaran, maka saudara jadi anak-anak yang diberkati, berhasil dalam segala sesuatu. Engkau jadi berkat, bukan jadi beban di rumah, di keluarga, di komunitas, di gereja ini, di kota ini, di bangsa ini. Pahami ini saudara, tangkap ini. Jiwamu harus sehat. Saya baca bahasa Inggrisnya ya. Ini bahasanya terbatas kata-katanya. Supaya saudara tahu kekayaan orang Kristen itu apa. Lihat ya, dalam bahasa Inggrisnya bilang gini, amplified ya. Beloved, I pray that in every way you may succeed. Ini banyak anak muda nih yang masih kuliah baru mau lulus. Siapa yang pengen punya hidup yang sukses? Dengar firman ini. Doa Yohanes supaya saudara sukses. Jadi nggak ada teologi kesuksesan. Doa Yohanes bilang supaya kita berhasil. Tahukah isi hati orang tua melihat anaknya berhasil, bukan kacau, bukan gagal, bukan menderita. Makanya maaf ya, saya
tegur, saya baru pulang dari Kupang ketemu Pastor Rudi, ngafe, ngobrol, wah kami senang ngomong firman Tuhan di sana. Pastor Rudi, tahu nggak ada orang-orang yang percaya Tuhan nggak ngasih selalu yang baik, tapi menerima yang buruk. Oh, saya udah larang lagu itu di gereja saya. Dia duluan ngomong itu. Oh sama, saya bilang kalau mau diganti kata-katanya. Ya, kan ada lagu sekarang, bukan semua yang baik ku terima dari Tuhan, yang benar aja. Masa Tuhan kasih yang buruk? Tuhan ngomong apa? Bapamu yang gak sempurna aja tahu memberikan yang baik buat anaknya. Masa Bapak di surga memberikan yang buruk? Waktu engkau minta roti dikasihnya batu. Waktu engkau minta ikan dikasihnya ular. Gak ada itu. Sumber segala yang tidak baik dalam hidup kita adalah iblis dan dosa. Paham itu saudara? Siapa yang mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita? Bukan Bapak kita, bukan. Iblis, musuh kita. Haleluya. Amin ya. Jadi keinginan hati Tuhan saudara berhasil dan prosper. Tahu artinya prosper? Makmur. Jadi yang gak percaya teologi kemakmuran, dengar ayat ini. Yohanes bilang supaya engkau makmur. Tuhan gak ingin kau sekarat, susah banget menderita. Gak ada Bapak yang seperti itu, gak ada. Physically, coba bilang physically. Jadi saudara sukses, usahanya jalan, badannya sehat-sehat, in good health. Yang dikerjain berhasil, makmur, sehat. Just as your soul prospers. Jadi kondisi rohani saudara yang mempengaruhi usaha saudara, percaya apa enggak? Kondisi jiwa kita kalau enggak sehat, semuanya juga kacau. Orang yang stres terus jangan pikir bisnisnya lancar. Rumah tangganya bahagia. Orang yang terus dikuasai ketakutan, kecemasan, enggak bisa kerja benar. Boro-boro jadi berkat. Setiap hari bangun aja udah cemas hidupnya. Saya berdoa biar di sini jadi orang-orang yang luar biasa diberkati Tuhan. Amin. Di sini semua sehat mentalnya, sehat jiwanya. Karena apa? Roh kita sudah sempurna. Sekarang permasalahan kita adalah bagaimana mengalirkan kekayaan rohani ini ke dalam alam nyata. Itu saudara. Bagaimana kekayaan saudara, roh kita sudah sempurna, itu bisa kita alami. Jembatannya di mana? Jiwa. Makanya Alkitab bilang apa? Perbaharuilah akal budimu. Supaya kekayaanmu ini bisa ngalir ke tubuhmu, ngalir ke pekerjaanmu, ngalir ke keluargamu semua. Yang mau terima katakan, amin. Bagian mana hidup kita yang perlu diperbaharui? Roh kita perlu lagi diperbaharui? Tidak, sudah sempurna. Bagian mana saya tanya? Jiwa kita. Jiwa kita ini harus diubah cara berpikirnya, cara merasakannya, cara hidupnya, kehendaknya diubah. Maka kekayaan rohani itu mengalir menjadi nyata dalam hidup kita. Saya berharap satu bagian ini aja mengubah hidup kita. Kalau buat saya pribadi saya baru ngerti. Saya sama istri saya kalau lihat dia nggak seperti yang saya mau, mengecewakan saya juga ngerti. Dia itu jiwanya doang masalah. Dia anak Tuhan yang sudah sempurna di hadapan Tuhan. Saya belajar menerima dia belajar menerima saya. Kita belajar saling menerima di rumah kita. Kalau dulu saling judge. Sekarang kita tahu jiwa kita semuanya, Pak Tarigan, Ibu, saya semua masih disempurnakan. Tapi kekayaan rohani itu sudah jadi bagian kita semua. Amin. Jadi kita bukan berusaha supaya diberkati. Saudara, orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Berkat rohani tersedia bagi kita semua. Alirkan dalam jiwamu, maka hidupmu diberkati. Succeed and prosper. Itu janji firman Tuhan. Amin. Oke, kita bahas. Tadi hidup seimbang, saya kira bukan seimbang ya. Sekarang tadi udah lihat tadi balance. Kalau orang yang dalam Tuhan bukan bicara balance, tapi mengalir dari rohani kepada jiwa, kepada tubuh, kepada kerjaan. Amin. Bukannya seimbang. Oh ini jamnya berdoa nih, jamnya ke gereja. Habis itu ya urusan saya, kerjaan saya kan ada seimbang. Sekarang bagian kerja doang, nggak usah ngomong Tuhan. Salah. Di tempat kerjamu puji nama Tuhan, sebut nama Tuhan Yesus. Di tempat kuliahmu saat ujian sebut nama Tuhan Yesus. Itu artinya menyatu, mengalirkan kekayaan rohani. Bukan seimbang. Kalau seimbang ada waktunya dibagi 3 ya. 8 jam berdoa, 8 jam kerja, 8 kerjaan urusan saya mau senang-senang. Enggak begitu. Anak-anak Tuhan, engkau lagi olahraga bisa enggak menikmati Tuhan? Bisa? Waduh, saya kalau lagi
kadang-kadang nyanyi aja tiba-tiba. Keluar nyanyian lagi lari nih. Terus saya bilang, besok hari Minggu nyanyi nih, sampai rumah lupa. Kenapa keluar nyanyian? Ya itu, ya saudara kalau mengalirkan kehidupan rohani di mana saja, lagi nyetir juga bisa. Betul? Jadi bukan seimbang, oh ada waktu gereja ya gereja, waktu kerja kerja. Itu bukan itu. Orang Kristen mengalirkan kekayaan rohani dalam hidupnya. Kedua tadi, stabilitas emosi. Yuk, ini ajarin orang yang suka khawatir, firman Tuhan bilang begini ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Stabilitas emosi itu bukan gak ada masalah. Ini pemenang juara lomba lukisan judulnya Peace. Gambarnya petir, storm. Tapi kalau saudara lihat di sini ada induk burung melindungi anak-anaknya. Ini juara nih, ada namanya Roland siapa gitu juaranya. Ini peace tuh kayak gini. Dunia ini boleh gonjang-ganjing, berantakan, segala kacau, tapi engkau tetap at peace. Kenapa? Ini yang disebut damai sejahtera yang melampaui akal. Situasinya gak baik-baik, tapi orangnya baik-baik. Siapa yang mau mengalami ini? Ini dibilangnya gampang. Doa sama Tuhan, ucapkan permohonanmu, ucapkan syukur. Maka ada janji damai sejahtera yang melampaui akalmu masuk ke dalam hatimu. Saudara tahu kenapa cemas terus? Belum berdoa, belum mengucap syukur. Atau kurang berdoa, kurang mengucap syukur. Siapa yang hari ini cemas? Doa, ucapan syukur, sembuh langsung. Amin. Iya saya tahu, beda. Tahu sama melakukan beda. Oh saya tahu saya harus mengucap syukur, tapi betul gak mengucap syukur? Kalau saudara katakan, terima kasih pagi ini Tuhan, aku bisa sehat. Terima kasih hari ini Tuhan, aku bisa lihat anak-anakku. Terima kasih Tuhan, langsung ada peace turun. Masalahnya kita belum mengucap syukur. Kita tahu harus mengucap syukur tapi gak melakukannya. Beda ya, tahu mengucap syukur sama mengucap syukur beda. Siapa yang mau mengalami damai Tuhan? Amin ya. Besok kalau mulai cemas, ini obatnya. Bukan obat penenang saudara. Amin. Apalagi tadi stabilitas emosi, terus apa lagi? Nih ya, sebuah lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, jadi saudara percaya pada firman itu yang mengalahkan dunia. Kalau saudara punya iman, ya percaya pada apa yang dikatakan firman, engkau mengalahkan situasi apapun. Ya, kita nggak dikalahkan oleh dunia. Terus tadi berikutnya apa? Self-aware, sadar akan perilaku kata-katanya. Saya ingin bawa satu kebenaran yang lebih tinggi daripada yang WHO bilang. Banyak orang yang sadar diri, ya orang yang paling parah nih nggak sadar diri. Ya ini udah halu, ya dia nggak tahu dia udah nyusahin orang, dia santai aja hidupnya. Orang yang lumayan, dia sadar diri. Oh iya ya, tadi aku nyakitin orang, mulai sadar diri. Yang sana nggak tahu diri, yang sini sadar diri. Tapi Alkitab nggak ngajarin saudara untuk sadar diri. Saudara tahu nggak diajarin apa? Alkitab mengajarkan kita untuk sadar Kristus, bukan sadar diri. Iya, Alkitab bilang apa? Bantu klik ya, ini nggak nyampe di situ. Jadi aware, bukan sadar diri tapi sadar Kristus. Alkitab bilang, Paulus bilang, aku hidup bukan aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Sadar nggak saudara? Orang yang terlalu banyak introspeksi bukan jadi sehat. Jadi overthinking. Tahu overthinking? Akhirnya gak bisa ngapain-ngapain, aku jelek kali hidupku ya, gak bisa ini, gak bisa itu, gak bisa ini. Terlalu banyak ngelihat dirinya, lupa siapa yang hidup di dalam dirimu. Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa, yang mulia itu hidup di dalam kita. Amen? Nah, ini saudara pasti sehat mental, saya percaya orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan pasti sehat mental. Berikut ya, apalagi dibilang positive self-esteem, gak minder, tapi gak sombong. Saudara tahu ini perempuan gak benar ngasih mengurapi,
kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Dia tahu karena dia orang berdosa dan dia dikasih Tuhan, gak dibuang sama Tuhan. Itu namanya kasih karunia, unmerited favor. Unmerited favor. Paulus bilang apa ya tentang dirinya? Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau orang yang cara pikirnya begini, gak pernah minder, betul gak? Gak pernah minder. Ketemu orang kaya terus kenapa? Orang pintar, profesor terus kenapa? Kasih karunia Tuhan menyertai hidup saya kok. Dan saya gak bisa sombong, kalaupun saya bekerja lebih berhasil, hasilnya banyak, bekerja lebih keras, orang melihat buahnya banyak, saya tahu bukan saya yang bikin itu. Tapi unmerited favor dari surga. Orang yang mengenal kasih karunia tidak minder, tapi tidak bisa sombong. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini engkau orang yang luar biasa. Anugerah kasih karunia tersedia buat saudara. Masa depan yang gak ada batasnya bisa jadi bagianmu. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Percaya kasih karunia Tuhan. Amin. Gini ya, jadi orang-orang ini pasti semua yang orang WHO bilang itu pasti terjadi. Berikut, punya hubungan yang baik. Orang yang kenal kasih Tuhan pasti bisa mengasihi. Karena firman Tuhan bilang, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Jadi menurut saya semua yang dicari dunia enggak ada obatnya. Bagaimana orang bisa punya hubungan baik kalau dia sendiri terluka? Tapi hari ini kasih Tuhan bisa memulihkan kita semua. Amin. Mungkin di sini ada yang dilukai orang tuamu. Waktu masuk kampus ini saudara sudah lepaskan pengampunan. Mulai sekarang tidak pernah lagi menyalahkan kok papa gini, kok mama begini. That could happen but that was in the past. You are a new born again Christian. You are a new creation in Christ. You have a new hope, a new life is yours. Gak ditentukan siapapun di masa lalu kita. Amin. Jadi apa lagi? Saya kira semua yang tadi checklist itu semua ada di firman. Satu lagi, realistic thinking, jangan halu katanya. Ya, kan diajarin gitu. Orang sehat mental gak halusinasi gitu ya. Saya ajar firman Tuhan, saya lihat gak ngajarin gini loh. Hati-hati dengerin ChatGPT itu gak semua dari firman. Ada yang cocok, banyak juga yang ngaco. Jangan halu katanya. Saya gak ngajarin saudara supaya halu. Tapi firman Tuhan bilang gini. Belajarlah berpikir secara rohani. Apa itu berpikir secara rohani? Yuk, ayatnya pendek nih. 1, 2, dan 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di bumi kios kita mungkin sepi. Usaha saya belum lancar. Tapi firman bilang yang di atas sudah mencurahkan berkat rohani dalam hidup saya. Bukan realistis, tapi berpikir secara rohani. Percaya berkat rohani itu mengubah segala sesuatu. Kalau realistis artinya ya aku IP-nya cuma 2, ya udah mau jadi gimana. Tapi kalau orang percaya berpikir rohani, janji Tuhan bilang bersama Allah tidak ada yang mustahil. Nyanyinya kayak tadi, ku pakai kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Jadi gak minta, aduh Pak Pendeta doain saya Pak, saya gak sanggup melawan iblis. Engkau sudah diberikan kuasa, itu firman Tuhan bilang. Pakai kuasa dari surga. Bukan berpikir realistis, dari dulu saya gini, dari dulu saya gini. Yes, itu in the past. Tapi pikir apa yang firman Tuhan bilang. Percaya, faktamu itu di bawah kebenaran firman. Amin. Saya kemarin sakit ya, saya khawatir sama istri, saya bilang ini kok kayaknya gak sembuh-sembuh nih, ada apa nih, saya bilang. Ini kok aneh nih gejalanya. Tapi saya pas siapin firman ini, roh itu menyala-nyala, mengajar jiwa saya, jangan ngomong begitu. Ingat rohmu sempurna, siapa yang pelihara rohmu? Yesus. Dan berkat rohani sudah dibilang, bagianmu. Belajar percaya meskipun kau mengalami hal-hal yang meragukanmu. Berpikir seperti apa yang firman bilang. Kau akan lihat hasilnya. Pagi ini saya kok sehat luar biasa. Saya bilang thank you Lord Jesus. Saya lari pagi tadi bukan supaya sehat. Karena Tuhan sudah kasih kesehatan sama saya. Amin.
Terakhir, tangguh. Katanya ya, orang yang sehat mental tangguh. Segala perkara dapat kutanggung sendiri. Segala perkara dapat kutanggung sendiri? Ya nggak bisa. Segala perkara hanya bisa kutanggung di dalam Dia. Siapa yang ada dalam Kristus? Ya, saudara bisa menanggung segala sesuatu. Amin. Katakan itu. Tidak ada yang terlalu berat dalam hidup saya. Tidak ada. Saya bisa menanggung sesuatu karena saya ada di dalam Kristus. Amin. Saya percaya saudara pulang dari sini akan ada manifestasi demi manifestasi. Kenapa? Jiwa saudara berubah waktu dengar firman. Jadi jangan berhenti baca firman. Di sini engkau dikuatkan jiwanya, rohmu udah sempurna. Tapi itu nggak jadi kenyataan karena jiwa kita menghalangi terus. Nggak diisi firman tapi diisi yang lain. Jadi kalau orang dunia bilang ini ada malaikat putih, malaikat hitam. Bukan. Daging melawan roh. Rohnya sudah ada di dalam engkau. Belajar mengikuti cara berpikir rohani. Itu bedanya. Kalau malaikat jahat sama malaikat putih perang mana yang menang ya? Udah hari ini jangan makan tambah babinya. Oh yang menang yang putih. Diet. Yang menang yang hitam makan. Bukan, itu dagingmu. Sedang belajar mendengarkan perintah jiwamu yang sebenarnya engkau punya roh yang lebih kuat daripada apapun. Rohnya bukan di luar tapi ada di dalam kita. Tangguh ya, dan masih ada tadi. Independence katanya, mandiri. Alkitab tidak pernah ajarkan saudara untuk jadi orang mandiri. Tapi bergantung pada Tuhan. Dia bilang apa? Akulah pokok anggur, kitalah ranting-rantingnya, barang siapa di dalam aku dan aku dalam dia, ia akan berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, saya berdoa setiap anak-anak di sini pasti pengen hidup mandiri, nggak nyusahin orang tua. Tapi lebih daripada engkau mandiri, belajarlah bergantung sama Tuhan. Engkau akan bukan hanya hidup mandiri, saya percaya saudara akan dapat job cukup masa depannya. Bukan hanya cukup, engkau bisa nolong orang banyak. Kalau engkau tinggal di dalam sang sumber berkat. Amin. Kiranya apa yang saudara terima hari ini jadi kekayaan saudara. Amin. Tubuh, roh, sehat. Dan terakhir, punya tujuan dalam hidup. Kita simpulkan di sini ya. Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Jadi kalau aku harus hidup, artinya bekerja memberi buah. Mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu kata Paulus. Dua-duanya asik. Artinya apa? Kalaupun saudara dipanggil Tuhan, saudara beruntung. Amin. Kalau saudara bekerja hari ini belum dipanggil Tuhan, bekerjalah memberi buah. Biarlah nama Tuhan ditinggikan lewat hidup kita semua. Saudara sehat-sehat, pekerjaanmu sukses, makmur. Jiwamu tangguh, jiwamu tidak cemas, jiwamu tenang, jiwamu berbahagia. Sehingga kau bisa jadi berkat. Amin. Saya undang tim musik. Terakhir ya, pasti sudah pernah lihat gambar ini. Saya ulangi sekali lagi ya. Jangan lihat terlalu banyak overthinking, kamu pasti depresi. Saya dulu gak ngerti ini, saya selalu lihat apa yang kurang dalam hidup saya. Pasti depresi. Jangan lihat-lihat kiri kanan situasi, engkau pasti stres. Dunia ini tempat yang stressful. Ya, don't look inside. Terlalu banyak introspeksi, bukan saya nggak ngajarin untuk lihat kekurangan saudara. Tapi kalau hanya itu yang saudara pikirin, pasti stres. Jangan lihat kiri kanan saja, situasi ekonomi kapan jadi bagus, bisnis kapan saatnya akan jadi baik. Kau pasti stres juga. Tapi terakhir, minggir dulu. Look to Jesus and be at rest. Siapa yang mau rest di dalam Kristus? Rohmu sudah sempurna, mari kita bangkit berdiri. Bersyukurlah karena engkau sudah dilahirkan kembali. Dan berkat rohani ada di dalam kita semua. Saudara, pagi ini kau sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau ngambil satu tindakan nyata, mengambil persekutuan di dalam perjamuan
yang mengingatkan kita bahwa kita sudah bersatu dengan Kristus. Saudara, angkatlah roti di tangan saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Thank you Lord Jesus. Saudara, angkat roti dan ingatlah Kristus datang, Yesus datang menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk menebus saudara. Dan ketika engkau percaya Dia adalah Sang Mesias, Juru Selamat yang hidup, Anak Allah yang hidup, Anak Domba Allah yang dikorbankan. Kalau saudara percaya bilur-bilurnya menyembuhkan hidupmu, engkau akan alami kesembuhan. Engkau akan terima kesehatan umur yang panjang. Saya percaya dalam nama Yesus, dan kalau saudara percaya, saudara ucapkan syukur dan makanlah roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk tubuh kami boleh dilahirkan kembali saat kami percaya kepadamu. Roh kami sempurna, Engkau pelihara. Dan kami terima kesembuhan, kami terima kekuatan, kami terima lewat persekutuan dengan tubuh-Mu. Dan hari ini juga kami mengingat darah-Mu dicurahkan. Saudara, angkat anggur yang tersedia. Anggur ini mengingatkan kita akan darah Kristus yang menebus saudara, darah yang mahal, darah yang suci, yang membersihkan hidupmu dengan sempurna. Semua dosa-dosamu sudah dibersihkan. Tidak ada lagi yang tersisa. Tuhan melupakan segala dosamu. Kau bisa memulai lembaran hidup yang baru, bersih, sempurna bersama dengan Kristus. Karena darahnya telah dicurahkan. Kalau engkau percaya darahnya telah menyucikanmu, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat kasih-Nya yang hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus bagiku. Terima kasih, katakan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan kasih-Mu Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ya ralabasanda, ralabasanda, ralabasande. Haleluya. Ralabasanda, ya ralabasanda, ralabasande. Ralabakal, ya ralabasanda, ralabasanda, ralabasanda. Saudara, kau telah dengar kebenaran firman Tuhan, pulanglah di dalam berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu. Unmerited favor, kasih dari surga tersedia, tak terbatas dalam hidupmu. Engkau hanya perlu percaya apa yang firman katakan. Rohmu telah lahir dari Dia, kekal, sempurna, tidak berbuat dosa lagi. Yesus memelihara engkau, tubuh, roh, jiwamu terpelihara di dalam Dia.
Dia melindungi engkau, Dia memberkati engkau. Dia memberikan anugerahnya dalam hidupmu. Dia menyinari kita setiap hari dengan wajahnya, memberikan kita shalom, damai, sejahtera di tengah situasi apapun. Terimalah kekuatan dari surga. Terimalah pertolongan dari Tuhan Yesus. Terimalah kuasa dan kasih-Nya. Terimalah sukacita dan hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Yang sungguh percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita duduk sebentar, ada persembahan. Hari ini ada persembahan khusus ya. Siapa yang diberkati oleh bapak-bapak yang choir hari ini? Penampilan perdana kita. Kita nyanyikan sama-sama. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kebaikan Tuhan, 1 tahun telah berlalu. Hari ini kita merayakan satu hal yang luar biasa, ulang tahun Bapak Gembala kita yang tercinta. Saya undang Bapak Gembala dan Ibu untuk bangkit ke depan. Kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu. Silakan ke depan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Puji Tuhan, mungkin Bapak Gembala akan bersaksi. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, hati saya sangat berlimpah syukur. Hari ini saudara semua ikut bersuka cita merayakan ulang tahun saya yang ke-83. Orang bilang 38 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih hari ini saya kira saudara juga bersuka cita saya mewariskan harta saya, harta rohani pada anak cucu semua melayani. Hati saya sangat limpah syukur bagaimana Tuhan melihara saya dan Tuhan berikan seorang istri. Ya saya seperti ini ada seperti karena ada seorang istri yang sungguh-sungguh. Dia sebetulnya lebih rohani dari saya. Tapi Tuhan mengasihi. Ya luar biasa kami. 83 tahun rumah tangga kami. Sudah berapa tahun? 60 tahun lebih. 5-6 tahun masuk lembah, gunung. Saya juga sangat bersyukur pada Tuhan dan saya minta ampun. Berapa kali juga saya walaupun saya gembala nyakitin perempuan ini satu ini, tapi dia tetap setia. Itulah Tuhan yang baik. Jadi saya bersyukur ulang tahun ke-83 Tuhan berikan. Seandainya aku sendiri tidak bisa saya berdiri. Terima kasih Tuhan, istri saya tetap semangat dan cantik. Ya. Dulu dia tidak mau sama saya, tapi karena Tuhan yang suruh akhirnya mau. Dan Tuhan lahirkan anak-anak bagi kami, Samuel, Kristi dan Grace. Semua dalam Tuhan. Terima kasih. Samuel ini dulu kami 2 tahun menikah, tidak punya anak. Lalu ada Hana, namanya ini Hana, berdoa, kalau kau berikan anak kami persembahkan buat Tuhan. Tuhan berikan Samuel yang artinya yang dari Tuhan, yang hari ini boleh menyampaikan firman Tuhan. Hati saya haru buat Tuhan dipenuhi syukur karena dulu dia saya khotbah masih berdiri udah keluar dari sana. Di depan semua orang, hati saya nangis. Dia bilang, saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Anak pendeta susah katanya. Tapi hari ini Tuhan buktikan dia lebih setia. Dia pakai, bahkan mantu saya juga sudah PDP, anak cucu melayani. Itu juga lah kerinduan saya pada semua saudara. Saya mewariskan ini warisan yang mahal, warisan Abraham, bukan emas dan perak, tapi warisan iman. Biarlah saudara-saudara juga nikmati hidup janji Tuhan digenapi sampai masa tua. Aku tak menggendong kamu dan kau ditanam di rumah Tuhan dan berbuah. Puji Tuhan, kami suami istri sampai umur 83 ditanam di rumah Tuhan, berbuah. Buat anak cucu kami pun bersaksi bahwa mereka menyatakan terima kasih papa mama menjadi contoh iman bagi kami, boleh memberkati kami. Saya rindu saudara pun itulah warisan buat anak cucu kita, biar anak cucu kita merasakan sampai masa tua kita jadi berkat. Firman kami juga pada semua jemaat, sekalipun kami sudah begini, tetap jadi berkat bagi semua saudara. Saya bersyukur kalau sekarang ada anak-anak saya banyak sekali TK Harapan Negeri. Saya diundang bulan Juni ini nanti ke Kupang untuk menyampaikan firman Tuhan di sana buat guru-guru TK di sana. Saya mengundang saudara, ini sukacita kita sampai masa tua dipakai Tuhan. Siapa mau ikut nanti ikut saya. Saya sudah kasih tahu sama pesawat terbang. Dia bilang boleh ikut semua. Berapa saja kami angkut katanya. Jadi saya senang. Udah diizinkan
tinggal bayar tiket aja, tempat sudah ada. Terima kasih. Jadi inilah kesaksian saya ulang tahun ini, biar nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa untuk Bapak Gembala kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh setia, kau tunjukkan kasih setiamu. Satu musim berlalu, 1 tahun berlalu, kami lihat Tuhan tidak pernah tinggalkan. Bapak dan Ibu Tarigan, kami berdoa biar turunlah urapan Tuhan, kesehatan, umur yang panjang diberikan kepada anakmu, hambamu ini. Dan melalui dia kami semua menerima aliran berkat dari surga. Jemaat ini juga diberkati. Kami percaya melalui kehidupan dia ada teladan, ada tuntunan, ada pengayoman dari surga. Terima kasih Tuhan, pakailah hidupnya senantiasa. Dan Ibu juga boleh menopang, memberikan kekuatan kepada Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Engkau telah memberkati mereka, kami juga menerima berkat yang sama siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan, silakan dulu. Silakan duduk. Dan hari ini ada persembahan dari Bapak-Bapak. Ini penampilan yang sangat jarang ya Bapak. Oke, shalom. Salam Bapak Ibu semua jemaat Tuhan. Kami dari Ministry atau pelayanan Bapak-Bapak. Sebenarnya kami nggak segini, kami banyak. Tapi yang lain hari ini lagi ada beberapa halangan. Kami percaya dalam gereja yang kuat ada bapak-bapak atau pria yang hebat. Amin, saudara-saudara. Amin. Makanya kami ke depan akan membuat suatu gebrakan-gebrakan dari bapak-bapak. Nantikan saja. Kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Gembala kita. Kami berharap kiranya Tuhan membawa gereja kita melalui Bapak Gembala untuk memenuhi visinya dan misinya untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan kita mengambil bagian untuk menjadi pondasi dan menjadi pendoa buat bangsa kita. Pada kesempatan Bapak yang ulang tahun hari ini, kami mau menyanyikan sebuah lagu Pak. Hidup ini adalah kesempatan. Lagu ini saya pilihkan karena terinspirasi dari ulang tahun Bapak yang sudah 83 tahun. Isi dari lagu ini kontennya adalah bahwa setiap yang kita alami dalam hidup kita tidak boleh kita sia-siakan. Mumpung masih ada waktu. Sama yang kami lihat dari kesaksian Bapak selama 83 tahun. Tidak menyia-nyiakan hidupnya dan mengisi dengan sesuatu yang luar biasa. Berikut kami persembahkan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini